pengen untuk kuliah di jurusan kebidanan itu bisa daftarnya kemana aja kira-kira, Cak? Isinya Kita cewek cewek semua semua. ya, Isya. Iya. Pertama kali saya lihat persalinan itu nangis rasanya. Nah, kalau udah kerja, gajinya gede nggak sih jadi bidan tuh? Telah bergabung bersama kita, narasumber kita hari ini ada temen aku, sahabat aku dari SMA, terus kuliah bareng. Nah, beliau adalah Eka Fitrianti, SST MKes, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan. Halo, Ca, apa kabar? Halo alhamdulillah baik. Ya, Esa baik tuh. alhamdulillah baik. Jadi temen aku ini, Ibu Eka, biasanya panggilan akrabnya tuh kalau aku panggil Eca ya. Jadi sekarang enaknya panggil Eca aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Bapak. Oke, Eca ini adalah seorang bidan, kemudian juga beliau memiliki usaha Healthy Care Mom and Baby Spa. Terus juga fasilitator yoga, terus juga salah satu pemilik dari Bos Bawang. Usahanya banyak banget ya. Ya, sekarang kita hari ini mau ngobrol sama Eca ini tentang sharing pengalaman kita waktu kuliah di kebidanan. Nah, sebelumnya mungkin kan banyak adik-adik kita yang mau masuk ke jurusan kebidanan ya, Cak ya. Nah, ini belum pada paham tuh sebenarnya bidan tuh apa sih, Cak? Bidan itu seorang perempuan Ya, yang kalau menurut saya nih ya, kalau ya, bukan kita nggak lagi lihat sesuai teori. Kalau menurut saya, bidan itu seseorang yang mampu mengaplikasikan semua ilmunya selama kuliah kebidanan untuk masyarakat, terutama untuk masyarakat ya, karena mungkin pada dasarnya banyak yang belok jalannya karena mungkin itu sudah masing-masing pribadinya, tapi seorang bidan itu harus mau dan mampu untuk memberikan kontribusi terhadap kesehatan ibu dan anak di masyarakat. Itu sih menurut saya. Iya. Jadi Gitu. kan bidan tadi perempuan ya, berarti nanti kalau kuliah kebidanan nggak ada teman laki-lakinya ya? Nggak ada. Iya. Isinya Kita cewek cewek semua. semua ya, Isla. Iya bener. Nah, kalau kuliah kebidanan kan ada macam-macam ya itu jurusan kebidanan ya. Kalau untuk kuliah kebidanan sendiri pada umumnya itu ada jenjang apa aja, Cak? Kalau dulu kita kan cuma ada D3, Ya. D4, gitu kan. Tapi kalau sekarang kita sudah ada D3, D4 juga ada, S1 Ya. sekarang juga sudah Oh, ada. S1 Terus sudah sekarang ada. juga sudah ada lagi yang lanjut ke magister kebidanan, itu Oh juga sudah iya. ada. Nah, kalau untuk ini, kalau kita misalnya adik-adik pengen untuk kuliah di jurusan kebidanan itu bisa daftarnya kemana aja kira-kira, Cak? Ke kampus kebidanan ya pastinya. Kalau teman-teman di Indonesia itu kan sekarang sudah banyak banget sekolah kebidanan. Iya, Kita juga harus juga harus pinter-pinter milih juga program studi yang tepat untuk kita nantinya gitu. Kalau kita mau kuliah kebidanan itu yang pasti kita harus lihat dulu fokus di apa gitu. Kalau kita dulu kan di sarjana sains terapan fokusnya kita iya, menjadi bidan pendidik kayak gitu kan. iya, Kita iya, juga harus melihat itu kalau misal sekarang ada beberapa kampus yang menonjolkan bahwa bidan itu bidan yang harus fokus di komunitas oh atau harus iya, fokus di pendidikan atau ada yang fokus di mungkin komplementer kayak iya, gitu. Sekarang komplementer. beda-beda tiap kampus. Yang penting kita seretnya yang mana itu aja kita fokuskan di situ. Oh Karena gitu. rata-rata semua kuliah kampus kebidanan Iya, itu kurikulumnya sama. iya, kurikulum. Mata kuliahnya pun juga sama. Oh iya, mata kuliahnya juga hampir sama ya. Walaupun universitas negeri, universitas swasta kayak gitu tetap sama aja ya. Intinya tetap kurikulumnya yang dipelajarin juga hampir sama gitu ya. Maksudnya nggak Iya. yang di negeri beda, yang di swasta beda gitu enggak kan?
Enggak, sama, semuanya Iya, sama. sama. Kalau kita dulu kan, Mm-mm. kita dulu Mm. di negeri kan ya. Iya, iya, heeh. Saya juga sudah pernah ngajar Iya, di ngajar. swasta. Iya, Itu saya bandingkan antara negeri dan swasta itu iya, semuanya sama. sama. Tetap tetap kita Mm-mm. ada praktek, tetap kita ada kuliah teori, terus juga ada kuliah-kuliah tambahan. Itu semuanya ada. Sama aja sih Sama menurut ya, saya. berarti negeri swasta tetap sama, tetap intinya mereka belajar tentang kebidanan gitu ya, Cak ya. Iya. Nah, kalau untuk biaya kuliah sendiri, kalau kebidanan tuh kira-kira mahal nggak, Cak? Kalau menurut saya sih nggak mahal ya, Oh, udah nggak mahal. sebanding sama ilmunya. Iya, iya, Karena iya. kalau mau kita bandingkan dengan yang Mm-mm. lain ya, yang namanya nominal pastinya akan beda. Iya. Tetapi kalau kita lihat dari kalau misal kita nih ya udah Mm-mm. fokus dan kita pengen jadi bidan gitu. Ya udah kita fokusnya ke situ aja. Kalau untuk Mm. masalah biaya itu Ya. masih masih bisa kita meskipun nanti kita ada apa ya tambahan, kalau dulu Nambah. ada tambahan-tambahan Iya. untuk Buat praktek ya. ujian, untuk praktek kayak gitu. Kalau sekarang setahu saya itu sudah jadi uang kuliah tunggal ya. Oh, iya, satu Jadi paket. udah satu paket. Jadi udah nggak lagi ada tambahan-tambahan kayak gitu. Meskipun nanti kita tetap akan mengeluarkan biaya, tapi juga itu untuk kepentingan kita sendiri. Oh Sebanding iya. kok sama ilmunya, karena Mm-mm. ternyata amazing banget ya, kita dulu kuliah di kebidanan Iya. yang kita nggak tahu proses persalinan kayak Iya. apa. Kita Mm-mm. belajar itu, kita belajar bagaimana proses fertilisasi, kita Iya. belajar bagaimana proses melahirkan, yang ternyata Mm-mm. pertama kali saya lihat persalinan itu nangis rasanya. Oh, Bener nggak, Es? iya, terharu ya. Kan Oh, selama oh. ini kita nggak kalau nggak kuliah di kebidanan kan kita nggak bakal mempelajari itu gitu. Maksudnya kita tahu pun juga itu ilmu awam gitu ya, Cak ya. Mm-mm. Nah, ngomongin soal tadi lihat pertama kali persalinan itu kan terharu ya, Cak. Kalau untuk di kebidanan Mm-mm. sendiri, nanti kalau kita udah masuk tuh apa aja yang dipelajarin, Cak? Kalau awal-awal Mm-mm. tahun itu kan kita masih Mm-mm. belajar dasar Iya, seperti iya. anatomi, kemudian Mm-mm. fisiologi, Heeh. mikrobiologi. Iya. Pokoknya kita mengenal dulu tubuh kita kayak Mm-mm. Benar, apa, iya baru benar. kita nanti di tiap semester itu kan udah ada kurikulumnya masing-masing ya, Iya, udah ada iya, iya. mata kuliahnya masing-masing. Mm-mm. Nanti ada juga asuhan kebidanan. Iya, asuhan Asuhan kebidanan. antara lain itu dari asuhan kehamilan, Iya, iya. asuhan persalinan, kemudian asuhan nifas, asuhan bayi baru lahir, ada Mm-mm. pelajaran tumbuh kembang, Iya. bahkan kita juga ada pelajaran farmakologi ya, Es ya, kalau nggak Oh salah ya. iya, Oh, farmakologi oh, khusus untuk obat-obatan ya, Cak ya? khusus untuk Mm-mm. obat-obatan. Tapi yang kita khusus berikan untuk ibu hamil Oh dan juga iya. bayi balita kayak gitu. Terus Mm-mm. juga ada komunitas, kita juga akan belajar di komunitas, kita Oh akan gitu. dilepas di komunitas. Asik banget kita Iya. tinggal bersama masyarakat, kita bikin Mm-mm. program bersama masyarakat, kemudian Mm-mm. kita membaur bersama masyarakat, bekerja Mm-mm. sama untuk memberikan kontribusi kepada alam. Mm-mm. Kalau seingat saya kita pernah dulu itu di pinggir kali ya, Es ya. Iya bener, di pinggir Iya, masa kali. dulu asik banget. Itu asik banget. Iya. Meskipun cuma sebentar, tapi itu momen yang sampai sekarang nggak bisa dilupakan. Iya, Gitu. bener bener Terus bener. juga kita bakal ada praktek di setiap semesternya. Pernah praktek di anatomi semester Mm-mm. awal. Kita Mm-mm. praktek anatomi, kita lihat apa apa sih namanya dulu? Eh, Kalau orang awam bilangnya Eh mayat ya, apa? mayat. Oh, kadaver. Oh iya, kadaver. Kalau orang awam kan Kadaver, bilangnya kita lihat mayat. kadaver untuk pertama kalinya dan itu amazing Mm-mm. banget. Kita Mm-mm. lihat struktur tubuh benar-benar dari luar sampai ke dalam-dalamnya, kita lihat Mm-mm. langsung. Kita praktek itu, terus kemudian kita juga pernah praktek apa itu lahan ya, kita Ya. dipraktekkan di rumah sakit, Mm-mm. kemudian kita juga pernah di puskesmas, Iya, kita pernah puskesmas. di tempat bidan praktek. Iya, Nah, di bener situ kita banget. punya pengalaman pengalaman banyak banget. Nah, kita pegang sendiri pasien, kita pegang sendiri
perutnya ibu hamil, kita pegang sendiri bayi ketika lahir, itu semua akan kita pelajari. Iya, pokoknya intinya siklus kehidupan wanita ya atau anak dari hamil sampai lahir sampai tua sampai bereproduksi sampai hamil lagi itu kita pelajari di kebidanan ya Cak ya. Iya benar banget. Nah selanjutnya nih Cak, tadi kan ngomongin tentang praktek lahan di rumah sakit kan. Nah biasanya tuh pada takut nanti ada senioritas tinggi dari yang senior-senior kita. Nanti kita di sana digembleng apa gimana gitu, ada nggak sih waktu dulu kita kuliah sebenarnya, Cak? Kalau senioritas, kalau saya yang saya rasakan dulu sih, menurut saya nggak ada sih, nggak ada senioritas, semuanya ibu-ibu, baik yang pembimbing-pembimbing di lahan, itu semuanya ngasih pembelajaran yang luar biasa banget. Iya. Selama praktek, pembelajaran yang kita dapat itu nggak hanya cuma kita nyuntik, kita Iya. menunggu proses persalinan, enggak, tapi kita juga belajar hubungan baik antara kita sama dengan partner kita atau sama Iya, dengan iya. tim kesehatan yang lain gitu. Terus juga hubungan kita dengan keluarga pasien kayak gitu kan. Komunikasi lah intinya Iya. ya. Komunikasi yang kita pelajari itu ternyata sangat bermanfaat banget buat kita nanti kalau kita udah lulus. Itu Iya. yang saya rasakan. Berarti kan juga kita belajar interpersonal juga ya, Cak ya? Nggak cuma teori tentang kebidanan, tapi juga interpersonal antara kita dengan orang lain tuh kayak gimana gitu kita juga pelajari ya di kebidanan ya, Cak ya? Iya, betul banget. Nah, ini yang paling banyak ditanyakan nih, Cak. Nanti semisalnya kita udah kuliah D3 kebidanan nih. Terus setelah lulus D3 kebidanan tuh mau kerjanya kemana nih? Kira-kira gimana kalau untuk lapangan pekerjaan dari D3 kebidanan? Kalau untuk lapangan pekerjaan dari D3, Ya. banyak kok. Kita bisa langsung praktek di rumah sakit kan bisa. Ya. Lamar ke rumah sakit. Kalau misal banyak yang ngeluh teman-teman kita dulu ya waktu kita awal-awal lulus nggak ada lowongan kayak gitu. Iya benar-benar. Siapa bilang banyak sekali lowongan Banyak ya. ternyata. Gitu. Mungkin kita terlalu menentukan target kita mau kerja di mana. Itu yang bikin kita nggak bisa masuk ke salah satu rumah sakit atau Iya, iya. apalah itu. Ya kalau kita memang dari awal ingin belajar jadi seorang bidan, itu sebenarnya kita bisa dapat ilmu dari mana aja. Iya benar. Mungkin kita bisa ikut praktek atau jadi asisten bidan, itu bisa. Ilmunya kan banyak banget ya. Iya, Kalau banyak kita banget. praktek langsung ke bidan gitu. Terus juga kita bisa mungkin untuk membekali diri dulu sebelum kita masuk ke besar, itu kita juga bisa magang di puskesmas, magang di klinik, kayak gitu kan banyak kok programnya ternyata. Iya. Gitu. Nah, kalau D3 itu bisa daftar PNS nggak sih, Cak? D3 kebidanan? Bisa. Teman-teman kita banyak ya yang D3 Iya, lumayan. jadi PNS Lumayan banyak. lumayan. Dan itu kalau daftar PNS untuk D3 ternyata formasinya nggak cuma ini ya, bidan di puskesmas saja ya, Cak ya? Ada yang kemarin itu di mana ya, di dinas kayaknya juga ada ya ya. Oh ya, DKK maksudnya? Iya, DKK. Oh iya, DKK juga bisa. Terus terakhir tuh kayak teman kita ada yang daftar juga jadi epidemiolog nggak sih ya, Cak? Oh iya. Iya, itu dia ambilnya dari D3 ya, Cak ya? Bener. Terus nih, Cak, kalau juga dari kemarin ada kok yang ada kenalan yang D3 juga. Dia itu juga masuk ke BKKBN. Itu juga ada. Terus kalau PNS saya kira di mana sih itu namanya? PT KAI. Itu juga ada ternyata. BUMN ya, bukan PNS ya. Di BUMN bisa. Pokoknya lowongan pekerjaan itu banyak sebetulnya. Banyak banget.
Terus kalaupun kita ingin berkarya sendiri nih seperti Eca nih, ini kan buka usaha sendiri. Ternyata kalau D3 pun juga usahanya bisa macam-macam ya, Cak ya? Bisa banget. Heeh. Kalau sekarang kan praktek bidan udah boleh, minimal Oh, D3 itu kan udah boleh iya praktek. udah boleh. Tapi mungkin kebijakan di masing-masing daerah yang harus kita Iya. sesuaikan gitu kan. Kalau Ih, kemarin saya sempat sharing sama salah satu partner bidan, ya. itu beliau itu cuma lulusan D3 juga, Mm-mm. tapi ternyata dengan pengalamannya yang luar biasa, beliau Mm-mm. bisa buka praktek mandiri bidan. Oh iya bisa. Berarti Tapi di sekarang karena syarat dari pemerintah harus ada pendidikan lanjutan, itu tetap Mm-mm. tetap kita sebagai pribadi tetap harus kita kejar juga kalau kita pengen lebih baik gitu. Iya, ilmunya. Terus nih, Cak, kalau udah lulus D3, misal pengen lanjut kuliah lagi, kuliah D4 Mm-mm. apa kuliah S1 nih Nah, pilihannya? kalau kalau dulu sih karena nggak ada S1, kita Iya, bisa belum ambil ada ya. D4 ya. Iya, Oh, D4. belum ada. Tapi Mm-mm. kalau misal sekarang, itu kan mungkin kalau setahu saya, kebijakan Mm-mm. kita ini kan akan berlanjut. Iya, Nah, iya. kemungkinan juga kebidanan itu akan muncul sebuah profesi gitu. Oh, gitu Jadinya ya. Berarti nanti kalau ada profesi, ya mm-mm. berarti kita harus lari ke situ aja kalau memang kita mau praktek jadi bidan gitu. Upgrade-nya Tapi ke kan ke profesi, ambilnya ke profesi. S1. Iya, iya, Karena iya. kalau target dari Mm-mm. pemerintah, setahu saya itu tahun ini Iya, iya. 2020 Mm-mm. itu nanti D4 akan dialihkan menjadi S1. Oh, gitu. Berarti Oh. kalau untuk adik-adik yang nanti kuliah D3, lanjutnya bisa lanjut ke S1 ya, Cak ya? Lanjut, Nah, lanjut S1 bisa. kalau ini setelah S1 mungkin pengen jadi dosen atau pengen ngajar, kira-kira dari D4 itu bisa S2 nggak? Apa Bisa harus ya? S1 dulu baru S2? Enggak, masih bisa kok kita Oh, dari masih D4 bisa. langsung S2. Kalau untuk sekarang sih, Iya, itu heeh. di 2020 sekarang itu masih bisa D4 lanjut S2. Iya, Tetapi kedepannya kan kita juga nggak tahu, pastinya iya, akan ada perkembangan peraturan. kebijakan juga dari pemerintah. Ya itu Mm-mm. aja tinggal kita ikuti. Terus ini kan kalau udah lulus dari D3, terus D3 mungkin kerja atau bisa lanjut D4 atau S1. Terus dari S1 atau D4 bisa lanjut ke S2 ya, Cak ya? Iya, Nah, kalau untuk ini tadi kan udah ngomongin kuliahnya mahal apa enggak, terus pelajarannya apa. Nah, kalau udah kerja gajinya gede nggak sih jadi bidan tuh? gede nggak ya? Gede nggaknya itu relatif kok, Iya, iya. Tuntutannya aja gimana? Oh gitu. Nggak mungkin seseorang itu bekerja, kita langsung ke lapangan, gitu langsung Ya, dapat uang banyak, itu nggak mungkin saya rasa. iya. Karena kalau ini sekedar sharing aja ya, Iya, pengalaman iya. aja, Hmm? ketika dulu lulus D4 kan pernah di klinik. Iya, heeh. Pernah di klinik. Nah, itu di klinik itu kan juga klinik yang cuma dekat rumah gitu ya. Iya, iya, Dan heeh. juga kliniknya kita lihat dulu kan tempatnya juga. Dia Mm-mm. di awal kita akan ada wawancara, terus kemudian Mm-mm. kita juga akan ditawarkan seberapa besar gaji Oh, yang iya. yang akan diberikan ketika kita masuk ke situ. Ya udah, Mm-mm. berarti kalau memang konsekuensinya kita kita fokusnya kemana dulu? Kalau kita Mm-mm. fokus nyari uangnya, kalau bisa nggak sesuai dengan kita, ya udah nggak usah diterima. Itu akan menjadi beban tersendiri gitu. Iya, Tapi benar. kalau kita fokusnya ke apa? Kita nyari ilmunya, mbok mau digaji seberapa pun juga kita Mm-mm. pasti tetap akan enjoy aja untuk Iya, menikmatinya gitu. iya. Intinya kalau ini ya, apa setelah lulus fresh graduate itu kita emang kalau untuk kebidanan kita cari pengalaman dulu yang banyak, habis itu baru kita upgrade ke gaji yang seberapa kita mau gitu ya, Cak ya? Iya sih. Iya, benar. Karena nggak mungkin langsung dapat banyak juga kan, Iya, tahu sendiri kan ya. harus bertahap juga kan kalau masalah Iya, gaji. tetap ada jenjangnya juga. Mm-mm. Terus ini setelah itu alasan utama kenapa kita harus kuliah bidan nih cewek-cewek nih atau buat adik-adik nih yang mau daftar di kebidanan nih.
alasan utamanya ya. Iya, Karena kita seorang wanita gitu, oh gitu. kan. Mm-mm. Karena kita seorang wanita yang pastinya wanita itu butuh tahu siapa sih Mm-mm. dia gitu, butuh Iya, tahu juga proses siklus hidupnya itu kan kayak apa. iya, Kenapa kita mau di bidanan? Ya karena kita bermanfaat banget gitu loh buat iya benar, masyarakat. benar, benar. Mm-mm. Jadi, Siapa sih yang nggak usah muluk-muluk ke masyarakat lah buat keluarga ya, kita nantinya aja. Itu mm-mm. pasti tetap kita nggak praktek di rumah sakit, kita Mm-mm. nggak praktek di klinik dan lain sebagainya, kita nggak menyandang status pekerjaan sebagai bidan, tapi Iya, ilmu yang kita dapatkan itu bisa kita terapkan di kehidupan kita. iya, iya benar banget. Jadi ilmunya tuh tetap kepake walaupun kita nantinya qadarullah nggak praktek atau apa, ilmunya tuh tetap kepake di siklus kehidupan kita sampai tua ya, Cak ya. Iya, bener Iya banget. benar. Mungkin ini yang terakhir, Cak, ada closing closing statementnya dari Eca. Buat teman-teman yang pengen masuk ke kebidanan, pastikan dulu niatnya ya. Kemudian setelah niatnya udah oke, udah tulus dari hati, nikmati aja prosesnya. Nikmati proses selama belajar, pahami segala ilmu yang kita dapatkan dari kampus, dari masyarakat, atau dari teman-teman pembimbing di klinik, dan juga di rumah sakit, dan lain sebagainya. Resapi semua ilmunya, pokoknya jangan menyerah, jangan berhenti di tengah jalan, karena kita akan menjadi bidan yang hebat buat keluarga kita, buat masyarakat, dan juga buat wanita di seluruh dunia. Itu aja dari saya. Oke, luar biasa sekali closing statementnya dari Mbak Eca, Ibu Eca hari ini. Terima kasih banget udah mau ngisi narasumber di podcast aku yang kedua ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat dari Eca dapat kita manfaatkan buat kita lebih mantap lagi, buat adik-adik buat lebih mantap lagi buat milih jurusan kebidanan ya, Cak ya. Amin. Ya, mungkin itu aja dari aku. Terima kasih banget Eca. Sampai ketemu di lain kesempatan ya, Cak. Sampai ketemu langsung ya. Ya, Miss you, miss you. dadah.